Masih bersama saya Setia Budi Nugroho. Di sini kita akan belajar mengenai permasalahan yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari dan cara penyelesaian masalahnya menggunakan program aplikasi Microsoft Excel. Oke, kita akan membuat data penjualan sebuah toko. Saya ambil contoh adalah toko sembako. Langkah awal adalah yang kita persiapkan adalah program aplikasi yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita buka melalui menu Start. Kemudian cari program Microsoft Excel karena berhubungan dengan pengolah data. Kita buka. Nah, di sini ada blank workbook. Kemudian kita buka. Ini adalah suatu program aplikasi pengolah data atau pengolah angka. Kita sering mendengarnya dengan nama program aplikasi Microsoft Excel, program aplikasi perkantoran. Kemudian apa yang akan kita buat? Kita langsung saja. Tadi kita akan menggunakan nama toko sembako Jaya Makmur. Kita tentukan dulu kop tokonya, nama tokonya. Judulnya data penjualan toko sembako Jaya Makmur. Kemudian kita enter 2 kali. Kita membuat apa? Kop, nama judul kop ya. Itu di dalam kolom itu kita tentukan apa saja yang akan kita berikan. Di antaranya adalah nomor, kita bisa buat memberikan garis. Caranya adalah semisal kita akan membuat jumlah barang yang dijual, stok barangnya adalah 10 ya, 10. Berarti kita tulis angka dulu 1, kemudian arahkan antara kolom A dengan kolom B sehingga menunjuk tanda plus. Tekan kontrol dan arahkan ke bawah 1 sampai 10. Dia akan secara otomatis keluar. Kita rapikan nama barang, kemudian satuan, kita merger, harga. Kalau sudah, ini kita buat serapi mungkin. Nah, ini kita tentukan di sini. Kita menggunakan alat bantu yang namanya garis. Garis itu ada kalau saya menyebutkan, gini, di blok dulu. Blok mana yang akan dikeluarkan garisnya. Kemudian kita arahkan di klak sebelah kiri, kemudian format cell. Nah, di sini ada pengaturan di mana akan keluar bagaimana cara untuk memodifikasi garis dan memberikan garis pada setiap kolom atau baris. Kita masuk ke menu border. Nah, di sini ada teks, diumpamakan adalah previewnya adalah teks. Mana yang akan kita berikan garis, dan bentuk garis, stylenya yang bagaimana, apakah garis putus-putus, ataukah 2 garis, ataukah garis tipis. Kita ikuti saja, kita buat. Nah, semisal ini semua adalah garis, kita outline dan inside. Kemudian kita klik OK.
aplikasi, kita nanti dulu, nanti kita modif dulu. Terus kemudian kita tulis satu persatu, yaitu nama barang. Biasanya yang dijual di toko sembako adalah beras, kemudian telur, kemudian yang terakhir adalah garam. Langkah berikutnya adalah satuan. Kalau beras itu adalah satuannya adalah kilogram, kita copy saja, Ctrl C yang sama ya. Yang sama itu kita klik, satuannya menggunakan kilogram, kecuali minyak itu liter, biar tepat. Harganya kita pastikan. Harganya kita pastikan 12.000, telur 25.500, kemudian minyak gorengnya adalah 17.500. Tepung terigu 12.500 dan garam 7.500. Kemudian di sini di hari Senin sampai Sabtu itu berapa jumlah sesuai dengan satuannya. Berarti kalau misalkan 54 itu kilogram. Nah, 54 kita tentukan aja. Tentukan saja garam. Garam ini tidak terjual karena pada saat hari Senin, Selasa, Rabu itu memang stoknya habis. Setelah itu total barang yang terjual adalah cara untuk mencari total barang yang terjual. Kita akan menggunakan rumus SUM. Rumus SUM digunakan untuk mencari total suatu barang, total atau jumlah suatu barang atau nilai ya. Kemudian yang akan kita pastikan adalah setiap rumus itu diawali dengan tanda sama dengan kalau di Excel. Jadi kalau kita akan menuliskan sebuah rumus di Excel itu pasti diawali dengan tanda sama dengan. Kita buat sama dengan. Kemudian SUM itu kita masukkan ke dalam kolom yang akan terisi total barang yang terjual. Karena SUM itu adalah fungsinya SUM itu adalah menjumlahkan suatu nilai. SUM kurung buka, kita blok dari Senin sampai dengan Sabtu, karena yang akan kita total adalah total barang yang terjual adalah Senin sampai Sabtu. Ya, perhatikan kalau sudah kita klik enter. Jadi selama 1 minggu Senin sampai Sabtu itu akan terjual 240. Ini 240 satuannya kilogram. Cara berikutnya bagaimana supaya kita tidak kesulitan untuk menjumlahkan satu persatu menggunakan rumus. Arahkan ke yang sudah kita buat rumus ini, sudah kita total. Kemudian perhatikan kursor, kita arahkan ke bawah. Nah, kita tarik ke bawah. Secara otomatis berapapun penjualan pada hari Senin sampai Sabtu akan terisi. Baik itu gula putih, mentega, beras merah, dan lain sebagainya. Nah, keunggulan daripada Microsoft Excel kalau kita menggunakan sebuah aplikasi adalah apabila terjadi suatu kekeliruan, misalkan pada hari Kamis ini, mentega itu setelah kita cek ada perubahan dari 75, hari Rabu dari 75 kita rubah. Oh, ternyata yang terjual hanya 72. Kita perhatikan di sini 293. Kita rubah menjadi 72. Maka di sini juga akan tergantikan 72, kemudian kita enter 290. Itu adalah keunggulan kita menggunakan sebuah aplikasi
aplikasi Microsoft Excel, memudahkan kita. Next, selanjutnya adalah kita akan total pendapatan. Total pendapatan berarti kita harus harga jual, harga satuan ini, harga per kilo dari beras itu dikalikan jumlah barang yang dijual selama 1 minggu. Kita langsung saja menggunakan sama dengan, karena rumus diawali dengan tanda sama dengan. Kita klik di 12.000 ini karena akan kita jumlahkan adalah beras. Kita klik sehingga dia berada di D5. Rumus perkalian dalam aplikasi Microsoft Excel menggunakan tanda bintang. Nah, kemudian total barang yang terjual berapa? Kita tidak harus menuliskan 240, tapi kita tinggal klik saja. Klik, kemudian enter. Perhatikan garis putus-putus ini yang diseleksi, tekan enter. Berarti dalam 1 minggu beras itu ya harga 12.000 dikalikan 240, otomatis keluar Rp2.880.000. Sama seperti kita menjumlahkan keseluruhan dari beras sampai dengan garam, sama dengan total barang tadi caranya. Nah, diklik, ditekan, jangan dilepas. Kemudian kalau sudah cukup sampai ke garam, kita lepas. Nah, dia akan keluar total nilai secara otomatis. Nah, jangan lupa kalau sudah sejauh ini kita save. Kita lanjutkan. Pastinya kita akan melihat atau menjumlahkan secara keseluruhan. Dalam 1 minggu itu kita mendapatkan berapa uang yang kita dapat, kemudian berapa barang yang akan terjual secara keseluruhan 10 barang tadi. Kita membuat gini, total seumpama gini, total barang yang terjual, kita akan menggunakan rumus sum kembali, karena total adalah sum digunakan untuk mencari total nilai keseluruhan. Kemudian average yaitu digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Ya. Average kalau anak-anak bilang gitu, itu adalah untuk mencari nilai rata-rata. Kemudian maksimal kita buat max dan minimal kita buat min. Ya, maksimal dan minimal. Jadi kita akan membuat mana yang akan kita eksekusi atau akan kita jumlahkan. Akan kita cari nilai rata-rata, akan kita cari nilai maksimal dan minimalnya. Kita masukkan dulu, kita mencari total barang yang terjual selama 1 minggu. Ini sudah ya, per item ini. Kalau keseluruhan kita arahkan ke bagian total supaya tidak kita membingungkan. Kita tata dulu supaya rapi. Ini di merge. Terus kita masukkan ini sum, sama dengan sum, kita eksekusi di blok jumlah nilai penjualan keseluruhan dari 10 barang. Nah, ini keluar 2.520. Kemudian untuk mencari total pendapatan dengan rumus yang sama sum, kita klik saja. Secara otomatis dia akan keluar nilai yang kita inginkan. Jadi otomatis Excel itu. Kemudian mencari nilai rata-rata menggunakan average. Mana yang akan kita total? Ya, ternyata terjadi kesalahan. Nah, di sini dapat kita lihat kenapa kok terjadi kesalahan. Penulisannya ada kurang huruf A ini ya. Kita tambah saja huruf A, kemudian enter. Nah, dia akan rata-rata penjualan selama 1 minggu 10 barang, keluar 252. Dan kita dapatkan uang 4.166.350. Kemudian max menggunakan nilai
maksimal. Maksimal adalah penjualan yang paling tinggi produk yang dijual paling tinggi selama 1 minggu. Ini ada 412. Dari nilai ini mana yang paling tinggi? Ternyata dia keluar minyak goreng. Jadi kita buat lagi di sini. Tertinggi dapatkan uang 7.290.000 dan minimal menggunakan rumus min. Kalau kita ketik saja MI, dia akan keluar. Excel itu akan keluar otomatis. Tinggal kita klik saja. 2 kali klik, kemudian kita blok. Nah, 110 penjualan minimal. Nah, dan jangan lupa kita save, Ctrl S supaya lebih cepat. Nah, langkah berikutnya adalah merapikan tampilan-tampilan yang belum rapi. Nah, seperti ini kita hapus saja karena sudah bisa kita tentukan nilai yang kita maksud. Ya, ini kita warna hijau. Terus kemudian ini kita blok lagi dengan rata tengah. Ya. Nah, ini adalah tampilan. Kita memudahkan penjual untuk mengetahui jumlah ataupun penjualan selama 1 minggu. Dan yang terakhir, jangan lupa kita simpan dengan Ctrl S. Demikian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.